Halo, saya mau jelasin fitur-fitur dari Google Drive. Google Drive itu bisa dipakai di semua platform ya, termasuk di iOS sama di Android. Tinggal di-download dulu aja aplikasinya kalau di iOS. Kalau di Android kan sudah ada bawaannya ya. Tinggal dicari di App Store kalau di iPhone, dibuka aplikasinya kalau sudah terdownload. Nah, di sini Google Drive itu ada punya beberapa fitur. Ini ada recent. Kalau recent ini file-file yang baru kita upload itu semua munculnya di sini, atau aktivitas-aktivitas yang baru dari Google Drive-nya. Terus kita juga bisa download secara offline karena kan dia base-nya online ya kalau Google Drive itu. Jadi bisa klik di offline, terus ada trash juga, ada sampah. Nah, ini kalau di Google Drive itu kalau file-file yang kita hapus itu akan tersimpan di trash atau di tong sampah dan akan terdelete atau terhapus secara permanen selama 30 hari. Di sini ada setting juga, ada notifikasi, terus kita juga bisa backup. Kalau backup nanti dia connect-nya ke Google One. Terus juga ada default apps-nya, kita bisa atur juga nih kayak browser yang dipakai dari Google Drive-nya mau apa aja. Ada privacy screen, kalau di handphone ini enaknya kayak gitu. Jadi kalau pengen lebih secure, itu kita bisa pakai Face ID atau bisa pakai fingerprint gitu. Nah, di sini juga tertera ya storage yang kita punya. Biasanya kalau Google Drive itu dia dikasih gratis dari Google-nya itu 15 GB untuk penggunaan data, tapi 15 GB itu untuk semua aplikasi Google yang terhubung. Salah satunya Google Drive. Gitu. Jadi termasuk email dan lain-lain itu dikasihnya 15 GB. Nah, saya nyaranin kalau memang penggunaannya sering atau kita sering pakai Google Drive untuk nyimpan file, di sini ada beberapa opsi untuk upgrade. Bisa sampai 100 GB, 200 GB, malah bisa sampai 2 TB. Gitu. Sebetulnya lebih secure di Google Drive sih dibanding kita simpen di memori SSD atau di flash disk ataupun di hard drive gitu. Lebih secure di Google Drive. Terus keuntungan yang lebihnya juga kan kalau di Google Drive ini dia bisa diakses di semua device. Mau di laptop, mau di PC, mau di handphone, di tablet, dimanapun kita bisa akses. Gitu. Jadi nggak ketakutan filenya korup karena dia diupload ke cloud-nya Google. Gitu. Nah, beberapa fitur di sini contohnya kayak misalkan kalau kita ada file-file kayak ini Classroom. Nah, ini Google itu bisa kita share. Jadi kalau misalnya kita punya file ini, kita bisa share ke teman. Nah, share-nya itu bisa langsung masukin email aja, email teman kita, dan bisa disetting manage access-nya. Si teman kita bisa edit atau bisa view aja, dan lain-lain. Nah, ini manage access. Nah, kalau memang kita bikin file atau upload file itu pasti awal mulanya itu di restricted. Jadi filenya cuma kita aja yang bisa akses, tapi kita bisa share ke orang, ke teman-teman kita. Gitu. Terus di sini juga ada kayak add to start. Jadi kalau kita memang punya banyak file, terus ada beberapa file penting yang sering diakses, bisa di klik yang add to start. Nanti munculnya di sini. Jadi bisa disortir gitu, lebih rapi jadinya. Terus bisa di copy link juga. Nanti kalau kita copy link, terus kita share ke teman, itu teman bisa akses juga filenya. Ini bisa change color juga sih foldernya. Bisa dirubah warnanya, bisa di rename, terus bisa di move juga, dipindahkan ke folder yang lain. Ini ada detailsnya. File-filenya ada apa aja di dalamnya.
Nah, terus di sini juga enaknya Google itu bisa langsung scan dokumen. Jadi di sini ada beberapa fitur juga dari Google Drive khususnya. Ada tag foto langsung dari aplikasinya. Terus juga bisa create folder. Terus kita bisa bikin dokumen yang free dari Google. Bisa Google Docs, Google Sheets, sama Google Slides. Itu langsung tersimpan di sini di aplikasi Google Drive. Nah, di sini juga ada fitur yang lumayan penting nih, scan dokumen namanya. Jadi kalau kita mau scan dokumen yang memang agak sulit untuk di-scan pakai device yang lain, bisa pakai device handphone. Jadi bisa langsung foto dokumennya, contohnya kayak gini. Nah, dia langsung bisa di-scan nih dokumennya. Nah, setelah di-scan dia langsung tersimpan. Gitu. Kita juga bisa edit filter-filternya. Tinggal klik save aja. Tinggal dipilih deh mau di folder mana di save-nya. Gitu. Nah, ini di sini ada beberapa tab, ada home, ada start, ada shared, sama files. Nah, kalau home ini biasanya file-file yang recent atau yang baru, yang kita aktivitasnya baru aja dilakuin, kayak misalnya baru dibuka. Itu semua munculnya di sini. Kalau start ini yang tadi saya jelasin di awal, terus ini shared. Shared ini file-file yang kita terima dari orang lain. Gitu. Contohnya kayak ini, ada beberapa folder yang di-share dari orang lain, itu munculnya di sini. Google Drive ini benar-benar berfungsi dan berguna banget sih, apalagi untuk teman-teman yang mobilitasnya tinggi. Jadi kalau agak repot gitu bawa-bawa flash disk, takutnya hilang, atau pakai hard disk takutnya juga berat dan lain-lain, bisa diupload ke sini, ke Google Drive, dan ini bisa diakses di semua device gitu. Ya, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa terpakai aplikasinya. Terima kasih.